Hai teman-teman, oke kali ini aku akan mencoba membahas mengenai teori psikologi analitik dari Carl Gustav Jung. Nah, kalian pernah dengar nggak sih nama ini? Kalau misalnya belum, aku akan memperkenalkannya sedikit. Jadi, Jung ini merupakan salah satu murid sekaligus rekan kepercayaannya Freud. Freud ini adalah seorang psikolog yang terkenal asal Jerman yang berketurunan Yahudi. Jadi, Freud ini adalah seorang psikolog yang memperkenalkan tentang teori psikologi analisa. Nah, kemudian setelah beberapa tahun, Jung dan Freud bekerja sama, saling support dan mengembangkan teori mereka, di tengah jalan mereka ini tidak sepemikiran lagi, sehingga berpisah dan hubungan mereka menjadi dingin. Terus berangkat dari latar belakangnya Jung sebagai seorang murid dari Freud tadi, jadi sebenarnya teorinya itu sedikit banyaknya berdasar pada pemikiran atau pijakan teori Freud. Ada hal-hal yang sama seperti itu. Nah, Jung selayaknya murid dari Freud mengevaluasi pemikiran dan teorinya Freud sehingga ada perbedaan di teori mereka gitu. Dalam teorinya, Jung masih membicarakan mengenai kesadaran dan ketidaksadaran. Tapi Jung nantinya membagi ketidaksadaran menjadi dua, yaitu ketidaksadaran personal dan ketidaksadaran kolektif. Teori Jung ini disebut sebagai analytical psychology dengan asumsi bahwa fenomena gaib mempengaruhi hidup semua orang. Pada teori Jung ini, conscious dibagi menjadi dua macam, yaitu ketidaksadaran personal dan ketidaksadaran kolektif. Nah, dan teori Jung ini membahas atau mengenai hal-hal yang sifatnya berlawanan. Oke, kita mulai ya. Jadi yang pertama adalah kesadaran atau conscious. Menurut Jung, kesadaran sebagai sesuatu yang bisa dirasakan oleh ego. Dan hal-hal yang tidak kita sadari atau unconscious element tidak punya hubungan dengan ego. Ego sendiri adalah pusat kesadaran, tapi bukan inti dari kepribadian. Ego hidup dalam kesadaran yang terdiri dari persepsi-persepsi dan perasaan-perasaan sadar. Ego ini bisa melahirkan perasaan identitas dan kontinuitas seseorang atau individu. Nah, yang kedua adalah ketidaksadaran atau unconscious. Nah, dari teori Jung ini, bagian inilah yang menjadi hal menarik sekaligus menjadi pembeda antara teori Jung dengan teorinya Freud. Nah, seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, bahwa Jung membagi ketidaksadaran itu menjadi dua bagian. Yang pertama adalah ketidaksadaran personal. Ketidaksadaran personal ini sifatnya sangat unik yang didapat dari pengalaman individu dengan hal-hal yang ada di lingkungannya, terkait dengan perasaan, kemudian berisi mengenai kompleks yang diwarnai dengan ide-ide atau gagasan subjektif. Mengapa dikatakan unik? Karena pengalaman atau perasaan individu dengan lingkungannya itu berbeda antara individu satu dan individu yang lain. Jadi sifatnya sangat subjektif. Personal unconscious ini mencakup semua pengalaman yang direpres, dilupakan, atau dipersepsikan secara subliminal oleh individu. Konten dari ketidaksadaran personal ini disebut sebagai kompleks, gabungan secara emosional, ide-ide terasosiasi, dan juga pusat segalanya yang kuat yang akhirnya membentuk suatu kepribadian. Lalu yang kedua adalah ketidaksadaran kolektif. Ketidaksadaran kolektif ini menjadi elemen yang menarik sekaligus menonjol dari teori Jung, di mana ketidaksadaran kolektif ini berakar pada masa lalu atau leluhur. Ketidaksadaran kolektif ini merupakan gudang berkas-berkas ingatan yang diwariskan dari masa lampau leluhur dari segala spesies. Jadi, masa lampau tidak hanya meliputi sejarah ras manusia saja, namun juga leluhur pramanusiawi atau nenek moyang binatangnya, seperti itu.
Kontennya sama untuk semua manusia di seluruh budaya. Kontennya itu bersifat aktif dan mempengaruhi pikiran, emosi, serta perilaku individu atau seseorang. Bagian ini mengacu pada kecenderungan bawaan manusia untuk bereaksi dengan cara tertentu kapanpun pengalamannya menstimulasi kecenderungan biologis untuk merespon, seperti itu. Nah, kemudian pada ketidaksadaran kolektif ini ada yang dinamakan dengan arketip. Apa itu arketip? Jadi, arketip itu dapat dikatakan sebagai struktur, tema, atau karakter utama yang merepresentasikan diri seseorang atau individu, yang mempengaruhi cara individu mempersepsikan pengalamannya, yang menggambarkan kebutuhan dasar individu yang berusaha dipenuhi. Arketip ini dapat dikatakan sebagai kumpulan dari sekian banyak pengalaman hidup yang berulang-ulang. Nah, dari Jung sendiri, arketip ini disebut sebagai citra primordial yang merupakan kemampuan persepsi dari naluri dan dapat dianalogikan dengan kesadaran sebagai persepsi kehidupan objektif manusia. Nah, kemudian yang selanjutnya ada beberapa jenis-jenis archetypes. Yang pertama itu adalah persona. Nah, persona ini disebut sebagai topeng dalam berinteraksi sosial atau berinteraksi dengan masyarakat atau lingkungan. Nah, persona ini menggambarkan kesan yang ingin ditampilkan seseorang kepada orang lain atau bisa disebut sebagai bentuk pencitraan. Identifikasi yang terlalu kuat dengan persona membuat manusia tidak sadar akan individualitasnya dan terhalangi untuk mencapai realisasi diri. Identifikasi yang terlalu kuat juga membuat manusia kehilangan kontak dengan inner self-nya dan menjadi tergantung kepada ekspektasi sosial, begitu. Jadi ini akan sangat buruk bagi seorang individu jika dia tidak bisa merealisasikan ekspektasi-ekspektasi yang diberikan lingkungannya kepadanya. Dia bisa merasa malu, gagal, tidak enak, tidak nyaman, dan sebagainya. Jadi menjadi diri kalian yang apa adanya, diri kalian yang sebenarnya, itu akan lebih membantu, akan lebih baik daripada kalian terus memaksakan kehendak atau memaksakan ke diri kalian untuk terlihat sempurna di depan orang lain, tetapi di sebenarnya kalian tuh tertekan atau kalian tuh tidak nyaman. Jadi kalian harus menerapkan love yourself dulu, guys. Yang kedua adalah shadow atau bayangan. Shadow atau bayangan ini merupakan sisi gelap dari sifat manusia. Semua keinginan dan emosi yang tidak sesuai dengan norma-norma yang ada. Shadow ini kebalikan dari persona, di mana shadow merupakan gambaran kualitas diri yang tidak ingin diperlihatkan kepada orang lain atau ingin disembunyikan. Nah, untuk menjadi manusia yang utuh, kita harus selalu mengenal shadow kita agar kita tidak dikendalikan oleh shadow itu sendiri dan punya kehidupan yang buruk gitu. Jadi, untuk berubah menjadi pribadi yang lebih baik, kita harus bisa mengendalikan atau mengidentifikasi shadow kita sendiri. Yang ketiga adalah anima. Anima ini adalah salah satu arketip yang dominan yang biasanya erat kaitannya dengan animus. Anima ini dapat diartikan sebagai sifat feminim atau sifat wanita yang hadir dalam alam bawah sadar kolektif pria. Anima ini mempengaruhi sisi perasa pada laki-laki dan merupakan penjelasan mood dan perasaan irasional. Yang keempat adalah animus. Animus ini adalah sifat pria atau sifat maskulin yang hadir dalam bawah sadar kolektif wanita. Jadi animus ini merepresentasikan pemikiran. Animus ini juga mempengaruhi berpikir pada wanita, di mana proses berpikir rasional pada wanita. Animus ini merupakan penjelasan pemikiran irasional dan opini tidak logis yang biasanya diatribusikan pada wanita. Yang kelima adalah Great Mother. Great Mother ini bisa diartikan sebagai arketip yang mencintai, memahami, membantu, melindungi, dan melayani orang lain.
Walaupun namanya great mother, laki-laki maupun perempuan juga memiliki ini dalam dirinya. Konsep ini juga diasosiasikan dengan rasa positif dan negatif, mempresentasikan dua kekuatan yang berlawanan. Sebenarnya teori ini dikemukakan oleh Jung karena ia melihat ibunya memiliki dua kepribadian. Nah, yang keenam adalah wise old man. Jadi, biasa dikaitkan dengan kebijaksanaan dan pemaknaan yang melambangkan pengetahuan yang sudah ada mengenai misteri kehidupan. Jadi, arketip ini muncul dalam gambaran seorang raja, pahlawan, guru, penyelamat, penghibur, orang suci, pendeta. Ayah juga bisa dikategorikan dalam arketip ini gitu. Nah, yang ketujuh adalah hero. Arketip ini menggambarkan orang yang kuat, yang bertanggung jawab, menaklukkan atau mengalahkan yang jahat. Jadi apabila hero ini menang, ia akan membebaskan kita dari perasaan ketidakmampuan dan penderitaan sehingga kita dapat berkepribadian yang ideal. Tetapi hero juga sering kali kalah karena kejadian-kejadian yang tidak signifikan. Yang terakhir atau yang kedelapan adalah self. Self adalah disposisi atau tendensi bawaan untuk bergerak menuju pertumbuhan, kesempurnaan, dan keutuhan. Archetypes ini menarik dan menggabungkan semua archetypes dalam proses realisasi diri agar semua archetypes-nya itu seimbang. Selanjutnya, Jung menjelaskan 4 fungsi psikologis fundamental. Yang pertama adalah berpikir melibatkan ide-ide dan intelek, di mana dengan berpikir manusia berusaha memahami hakikat manusia dan dirinya sendiri. Yang kedua adalah perasaan, di mana perasaan adalah fungsi evaluasi. Fungsi perasaan memberikan manusia pengalaman-pengalaman subjektifnya tentang kenikmatan dan rasa sakit, amarah, ketakutan, kesedihan, kegembiraan, dan cinta. Yang ketiga adalah pendirian. Pendirian adalah fungsi perseptual atau fungsi kenyataan. Pendirian menghasilkan fakta-fakta konkret atau bentuk-bentuk representasi dunia. Yang terakhir adalah intuisi. Intuisi adalah persepsi melalui proses-proses tak sadar dan isi di bawah ambang kesadaran. Orang yang intuitif melampaui fakta-fakta, perasaan-perasaan, dan ide-ide dalam mencari hakikat kenyataan. Kemudian yang selanjutnya, Jung membedakan dua sikap atau orientasi utama kepribadian, yaitu introvert dan extrovert. Nah, yang pertama, introvert. Introvert adalah suatu orientasi ke dalam diri sendiri. Secara singkat, seorang introvert adalah orang yang cenderung menarik diri dari kontak sosial. Minat dan perhatiannya lebih terfokus pada pikiran dan pengalamannya sendiri. Seorang introvert cenderung merasa mampu dalam upaya mencukupi dirinya sendiri. Sebaliknya, orang ekstrovert membutuhkan orang lain. Jung menguraikan perilaku introvert sebagai seorang yang pendiam, menjauhkan diri dari kejadian-kejadian luar, tidak mau terlibat dengan dunia objektif, tidak senang berada di tengah orang banyak, merasa kesepian dan kehilangan di tengah orang banyak. Nah, ia melakukan sesuatu menurut caranya sendiri, menutup diri terhadap pengaruh dunia luar, begitu. Nah, seorang introvert juga tidak mudah percaya, kadang menderita perasaan rendah diri, karena itu ia gampang cemburu dan iri hati. Ia menghadapi dunia luar dengan suatu sistem pertahanan diri yang sistematis dan teliti. Tamak sebagai ilmuwan, cermat, berhati-hati, menurut kata hati, sopan santun, dan penuh curiga. Yang selanjutnya adalah ekstrovert. Ekstrovert adalah kecenderungan yang mengarahkan kepribadian lebih banyak keluar dari dalam diri sendiri. Seorang ekstrovert memiliki sifat sosial, lebih banyak berbuat daripada merenung dan berpikir. Ia juga adalah orang yang penuh motif-motif yang dikoordinasi oleh kejadian-kejadian eksternal. Jung juga percaya bahwa perbedaan tipe kepribadian manusia dimulai sejak kecil.
Jung mengatakan bahwa tanda awal dari perilaku ekstrovert seseorang anak adalah kecepatannya dalam beradaptasi dengan lingkungan dan perhatian yang luar biasa yang diperankan pada objek-objek, khususnya pada efek yang diperoleh dari objek-objek itu. Individu ekstrovert bebas bermain dengan mereka atau objek dan belajar dari mereka. Misalnya mereka lebih mudah bermain dan belajar dengan teman atau orang-orang baru. Jadi mereka mudah berbaur. Ia juga berani dan kadang ia mengarah pada sikap ekstrem sampai pada tahap resiko. Segala sesuatu yang tidak diketahuinya selalu memikat perhatiannya. Jadi seorang ekstrovert ini selalu penasaran akan hal-hal baru, akan kejadian-kejadian baru yang sebelumnya belum dia temukan atau belum dia lihat. Jadi dia adalah seseorang yang mudah penasaran dan mencari tahu hal baru tersebut, seperti itu.